Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Musa Arsyad dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ingin mempresentasikan sebagai tugas UAS dari mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Ustadz Mukhrij Siddiqi. Di sini saya akan membahas tentang hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Langsung saja yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih secara bahasa yaitu sehat. Sementara secara istilah al-hadis sahih huwa ma rawahu adlun tamud dhabti muttasilus sanad ghairu mu'allalin wala syadin. Yang pertama itu ada ma rawahu adlun atau periwayatnya yang adil. Yang kedua, adlun tamamud dhabti, sempurna kekuatan hafalannya. Yang ketiga, muttasilus sanad, bersambung sanadnya. Yang keempat, ghairu mu'allalin atau tidak bercacat. Dan yang kelima, wala syadin, dan tidak menyimpang. Saya akan membahas secara definisi hadis sahih secara lebih rinci. Yang pertama yaitu periwayat yang adil. Apa itu adil? Secara bahasa adil adalah menempatkan sesuatu pada posisinya. Jadi adil itu seseorang mampu bertindak profesional. Yang kedua, tamud dhabti. Apa itu dobit? Yaitu sempurna kekuatan hafalannya. Pernah saya dengar satu istilah lagi yaitu siqoh, yang artinya terpercaya. Kenapa seseorang ini bisa dibilang siqoh? Karena berkumpul dua sifat utama dalam dirinya, yaitu sifat adil dan sifat dhabit. Adil adalah kata-kata yang adil itu kata-kata yang bisa dipercaya. Profesionalisme di bidang hadis adalah saat seorang murid mampu meriwayatkan hadis dari gurunya, sama persis ketika dia menerima hadis itu dari gurunya. Itulah yang dinamakan siqoh. Kemudian yang ketiga yaitu muttasilus sanad atau ittisalus sanad. Artinya sanadnya bersambung. Apa maknanya? Yaitu antara guru dan murid pernah bertemu, minimal itu dia satu zaman. Jadi gurunya masih hidup, muridnya masih hidup. Syarat hadis sahih yang keempat yaitu ghairu mu'allal atau tidak bercacat. Apa yang dimaksud tidak bercacat? Contohnya ada hadis doif karena periwayatannya lemah, tapi periwayatnya yang lain tuh, periwayat yang lemah itu disikohkan atau dikuatkan oleh periwayat lain di dalam hadis ini. Maka hadis yang seperti ini harus ditolak karena banyak yang sudah mengetahui kedoifan periwayatannya. Atau contoh lainnya, hadis ini misalnya munqati tapi dianggap bersambung. Ini yang dinamakan bercacat. Tapi tidak semua cacat bisa menggugurkan hadisnya, karena bisa jadi kesalahannya pada jalur ya, pada jalur. Ini bisa diperbaiki. Manakala ada jalur pendukung lain yang bisa membuktikan pertemuannya. Syarat yang kelima hadis sahih yaitu ghairu syadin atau tidak bertentangan. Tidak bertentangan, yang dimaksud tidak bertentangan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang lebih kuat darinya. Jadi kelima syarat tadi adalah menjadi syarat hadis sahih. Kemudian hadis hasan. Hadis hasan itu sama syaratnya, ada 5 juga. Tapi perbedaan hadis hasan dan sahih ini di dobitnya, di
apa namanya, hafalannya kurang kuat, jadi bisa disebut khafifud dobit, itu hadis hasan. Jadi semua kualifikasi hadis sahih, hadis hasan itu memenuhi semua kualifikasi hadis sahih kecuali di kedobitannya. Kalau hadis hasan ini khafifud dobit, lemah, bukan apa namanya, kurang kuat ya, kurang kuat hafalannya, bukan lemah. Kalau lemah itu bisa masuk ke doif. Jadi bisa disebut, jadi hadis ini, kedudukan hadis ini disebut hadis hasan. Kemudian hadis doif. Dalam kitab Al-Qawaid Asasiyah fi Hadis karya Imam siapa lupa. Al-hadisu alladhi lam tajma'u sifatus sahih wala sifatul hasan. Jadi hadis doif itu tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hadis hasan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah yang hanya bisa saya sampaikan. Baik, kalau ada salahnya datang dari saya, benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena saya masih dalam tahap belajar. Jadi kalau masih ada banyak salah, banyak kata-kata yang berlibet-libet, mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.